Sebuah benda berada pada permukaan dinding dengan massa 1 kg, F-nya 20 Newton, mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,2, dan deltanya 37 derajat. Yang pertama adalah gaya normal. Yang harus kita cari adalah sigma Fn sama dengan 0. Sigma Fn adalah gabungan jumlah dari seluruh F. Jadi ini dicari yang sejajar. Yang sejajar ya berarti N, W, dan Fy. Jadi N dikurangi W dikurangi Fy sama dengan 0. Terus N sama dengan W dipindah ruas ke sini menjadi W tambah Fy. N sama dengan W adalah M kali G ditambah dengan ini F cos 37 derajat sama dengan masanya 1, gravitasinya 10 ditambah dengan F-nya 20 dikali dengan 4/5. Coret-coret 4 jadi 10 ditambah 16 sama dengan 26 Newton. Oke, kemudian setelah menemukan gaya normalnya yaitu 26 Newton, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang gaya gesek. Jadi pertama-tama kita akan mencari Fs-nya terlebih dahulu. Dan rumus Fs sama dengan mu S dikali N. Mu S-nya yaitu 0,5 dikali 26, yaitu hasilnya 13N. Setelah itu nantinya kita akan memperbandingkan dengan antara Fs dengan F-nya. Karena di sini F hanya sejajar dengan Fx, maka kita hanya menggunakan Fx sebagai F, yaitu dengan rumus karena Fx di sini menjauhi sudut, berarti F sin tetanya 37 derajat. F-nya yaitu 20 dikali sin 37 derajat yaitu 3/5. Coret dan hasilnya 12N. Dengan sini Fx lebih kecil dari Fs, yaitu tandanya benda diam. Dan Fg yaitu gaya gesek sama dengan F. Hasilnya ini. Sebuah benda berada pada bidang datar dengan Fs-nya 6 Newton, masanya 4,5 kg, deltanya 53 derajat, dan F-nya 5 Newton. Pertama yang kita cari adalah gaya normalnya. Kita menggunakan rumus Fn sama dengan 0. Nah, di sini yang sejajar adalah N, W, dan Fy. Jadi N dikurangi W dikurangi Fy sama dengan 0. N sama dengan W sama Fy dipindah ruas ke sini. Jadi W ditambah dengan Fy sama dengan W adalah M kali G ditambah dengan F
di sini adalah cos 53 derajat sama dengan, karena masnya 4,5 kg dikali dengan gravitasinya 10 tambah F-nya 5 dikali dengan cos 53 derajat, jadi 3/5. Dicoret sama dengan ini 45 ditambah 3 sama dengan 48 Newton. Yang kedua, kita mencari koefisien statis. Rumusnya yaitu Fs sama dengan μs dikali dengan N. Fs-nya sudah diketahui yaitu 6 Newton, ms-nya belum diketahui, dan N-nya sudah diketahui di sini yaitu 48 Newton. Jadi karena kita punya ms, jadi 6 dibagi dengan 48, 1/8 sama dengan ms, atau sama dengan 0,12. Jadi ms-nya adalah 0,12. Benda di atas bidang datar licin bermassa 15 kg dipengaruhi gaya F sama dengan 60 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, maka percepatan dan perpindahan benda setelah gaya bekerja pada 6 second adalah pertama kita menulis diketahuinya dulu. Diketahui sini adalah F sama dengan 60 Newton. F I X cos 60 derajat, dan G sama dengan 10 meter per second, dan waktu adalah 6 second. Kita pertama-tama mencari Fx-nya dulu. Fx sama dengan F1x dikali cos 60. Di sini F1. F-nya adalah 60 dikali cos 60 derajat itu setengah. Maka Fx-nya adalah 30. Dan untuk mencari percepatan dipunyai rumus yaitu Fx dibagi M. Jadi di sini kita masukkan angkanya 30 dibagi 15 sama dengan 2. Ini meter per second. Jadi mempunyai kecepatan 2 meter per second. Dan kita akan mencari perpindahan benda 2 meter per second kuadrat. Dan setelah ini kita mencari perpindahan benda setelah gaya bekerja pada 6 second. Kita menggunakan rumus GLBB, yaitu persamaan GLBB yaitu F0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan kita masukkan angka-angkanya di sini. V0-nya tidak ada. 0 dikali 6 plus setengah dikali 2 kali 6 kuadrat. Jadi di sini 0 kali 6 sama. Jadi di sini kita mempunyai perpindahan benda setelah gaya bekerja pada 6 sekon adalah 36 meter. Kemudian pada soal selanjutnya yang akan dibahas saya, Jawara Putri Alesna, benda menempel pada dinding bermassa 25 kg dipengaruhi gaya F sama dengan 50 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal pada permukaan dinding. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan dan waktu dari perpindahan benda saat 8 meter adalah. Jadi di sini sudutnya seperti ini yang melingkupi Fx dan Fy. Kemudian pada pertanyaan pertama yaitu tentang percepatan.
rumusnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Jadi di sini F-nya hanya 1. Jadi karena F-nya dari arah sana, kita mengambilnya dari Fx. Sama dengan masanya yaitu 25 dikali A. Terus rumus Fx sendiri yaitu karena ini berhempitan dengan sudutnya, yaitu F cos theta, yaitu tetanya 60 derajat. Karena ini 25 dikali A, jadi kita tulisnya 25A. F cos 60 derajat yaitu F dengan F yaitu 50 Newton dikali cos 60 derajat yaitu 1/2. Jadi 50 dikali 1/2 yaitu 25. Untuk mencari A, 25A, 25-nya dipindah ke sebelah kiri menjadi A sama dengan 25 dibagi 25. Dan di sini kita ketemu hasilnya yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan dari benda tersebut yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, B, tentang waktu dari perpindahan benda saat 8 meter. Jadi di sini sudah diketahui jarak benda tersebut. Jadi kita ingin mencari waktunya dengan rumus GLBB yaitu S sama dengan VO kali T ditambah 1/2 AT. Jadi di sini karena tidak ada kecepatan awal, jadi kita anggap V0-nya 0. Karena 0 dikali bilangan apapun hasilnya 0, jadi kita tidak perlu menghitung ini. Tanda plus ini karena kita mencari percepatan. Kalau perlambatan baru negatif. Jaraknya 8 meter. 1/2 dikali A-nya yaitu 1 dikali waktu. Kemudian 1/2 dikali 1 yaitu tetap 1/2. Dan 1/2 dialihkan ke kiri yaitu jadinya 8 dibagi 1/2 sama dengan T. Jika ingin menjadikan perkalian, jika ini ingin dijadikan perkalian, pecahan ini dibalik menjadi 8 dikali 2/1. Kita tulis saja 2 sama dengan T. Oh, di sini T kuadrat ya.
Jadi ini T kuadrat. Dan di sini hasilnya 16 sama dengan T kuadrat. Untuk mencari T, 16 di akar, dan dari akar 16 kita mendapati 4. Jadi waktunya 4 detik atau sekon. Jadi dari waktu perpindahan benda saat 8 meter yaitu 4 detik. Saya Argi Fajadiatma akan membahas soal yang saya buat dan menjawabnya. Di dalam soal ini, soalnya adalah soal fisika. Pertama-tama soalnya adalah diketahui benda bergerak ke atas, ke samping atas dengan gaya 20 Newton. Nah, pertanyaannya adalah tentukan benda bergerak atau tidak. Cara langkah pertama yaitu tentukan n-nya terlebih dahulu. N-nya. Sebentar. Set. Nah. N. N sama dengan 0. Nah, karena di M ini ada bawah itu ada W dan ke atas ada gaya N. Nah, sebelum itu resultannya terlebih dahulu diuraikan. Nah, seperti ini. Oh ya, lupa. Di sini 37 derajat. Dan di atas ada F1Z. Dan ada F1X. Nah, diuraikan lebih dahulu. N kurangi W. Karena W ke arah kebalikannya N. Dan plus F1Z. Dikarenakan Y searah dengan N. Nah, sama dengan 0. N pindah W dan F1Z pindah rubah menjadi W kurangi F1Z sama dengan W. Sudah. W-nya itu kalau di rumusnya itu massa kali gravitasi, dan F1Z sama dengan F1 sin 37 derajat. Jadi 2 kilo kali 10 kurangi F1. F1 nya adalah 20, sin 37 itu adalah 3/5. Nah, kita coret-coret jadi 4. Jadi 20 kurang 12 sama dengan 8 Newton. Nah, gaya normalnya mendapatkan 6 Newton. Berikutnya yang keduanya, untuk menentukan gaya tersebut bergerak atau tidak, kita cari gaya geseknya terlebih dahulu, gaya gesek statis. Enaknya ganti warna aja ya. Ganti warna. Biru aja.
GS sama dengan MS kali N. Berarti 0,5 kali 8 sama dengan 4 Newton. Kalau gaya gesernya adalah 4 Newton. Kemudian kita cari F1X nya, dikarenakan itu gaya yang searah. Nah, kan geraknya akan sana dan ini ada F1X. Sedangkan gerak geser itu ada gerak yang berlawanan, FGS. Nah, begini. F1X ada F1 cos dari 37 derajat sama dengan 20 kali 27 kali 3/5 ya, 3/5 derajat dengan 12 Newton. Maka FG agar sebentar, ganti warna lagi aja. Nah, kita ganti warna ungu. Untuk mengetahui kayak benda ini tersebut bergerak atau tidak, maka FG atau S lebih besar daripada FE, itu diam. Sedangkan FGS lebih kecil daripada FE, itu bergerak. Karena FG nya dan F1X nya tuh ternyata F lebih besar daripada FG, maka benda tersebut dinyatakan tidak bergerak. 12 Newton lebih besar daripada 4 Newton. Berarti benda tersebut dinyatakan diam.